Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, di antara 4 bulan yang dimuliakan, yang disucikan oleh Allah adalah bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram itu menjadi bulan yang dimuliakan, yang disucikan oleh Allah? Karena ada peristiwa besar yang menyangkut dengan bulan Muharram. Hampir seluruh para nabi dan rasul berkaitan dengan bulan Muharram ini. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ke-10 Muharram. Nabi Adam itu adalah bapa moyang kita yang diciptakan oleh Allah, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Supaya tenang, Nabi Adam itu diberikan teman hidup oleh Allah, diciptakan dari tulang rusuknya, yaitu Siti Hawa. Kemudian Allah melarang Nabi Adam untuk tidak mendekati buah khuldi itu. Akan tetapi dengan takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam beserta istrinya makan buah khuldi itu. Kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Dalam riwayat, Nabi Adam itu setelah diusir oleh Allah dari surga, beliau sujud kepada Allah selama 40 tahun membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Adam ketika diusir oleh Allah dari surga. Ada lagi Nabi Yunus ketika meninggalkan umatnya yang bandel, yang kurang ajar, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yunus berdakwah kepada umatnya, "Hai umatku, kalau engkau tidak beriman kepada Allah, maka akan turun azab." Malah ditantangin oleh umatnya, "Kapan Yunus azab itu akan turun? Cepat turunkan azab itu." Nabi Yunus pergi meninggalkan umatnya. Dia naik kapal. Ketika kapal itu dinaikin oleh Nabi Yunus, kapal itu seketika mogok. Diundi selama 3 kali keluar nama Nabi Yunus. Akhirnya dilemparkan Nabi Yunus ke dasar lautan. Allah perintahkan ikan Nun untuk menelan menelan Nabi Yunus. "Hai ikan Nun,
telan itu nabiku Nabi Yunus, bawa dia ke dasar lautan, dibawa oleh ikan itu. Dalam perut ikan itulah sujud Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ikan itu naik ke permukaan lautan, kemudian dimuntahkan Nabi Yunus. Itu terjadi pada peristiwa 10 Muharram. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang sangat luar biasa, dari seorang raja yang bengis, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ke-10 Muharram. Ketika dibakar Nabi Ibrahim oleh Raja Namruz, Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, jangan bakar kekasihku Nabi Ibrahim. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, api yang panas itu menjadi dingin sehingga Nabi Ibrahim tidak merasakan panas. Satu helai rambut pun Nabi Ibrahim tidak gosong dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Nuh dengan umatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ke-10 Muharram. Nabi Nuh menjadi nabi yang ulul azmi, menjadi nabi yang terkenal dengan kesabarannya. Diberikan umur 950 tahun. Kemudian berdakwah Nabi Nuh kepada umatnya. Dalam 10 tahun Nabi Nuh menghasilkan satu orang yang beriman kepada Allah. Dalam 10 tahun Nabi Nuh berdakwah menghasilkan satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam Nabi Nuh mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kurang ajar umatnya Nabi Nuh ini. Ketika Nabi Nuh berdakwah, ditutup telinganya, dia tidak mau mendengar dakwah ajakan Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang cukup panjang dan sangat luar biasa, akhirnya Nabi Nuh juga berdoa kepada Allah untuk dikirimkan bencana, dikirimkan musibah kepada umatnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku sudah siang dan malam berdoa untuk umatku supaya dia beriman kepadamu, tapi dia tidak mau beriman kepadamu, ya Allah, kirimkanlah banjir. Diperintahkan oleh Allah Nabi Nuh untuk membuat kapal bersama umatnya yang beriman. Sementara itu anak Nabi Nuh, Kan'an, dia tidak beriman kepada Allah, kumpul bersama orang kafir. Ketika kapal itu hampir mendekati jadi, ketika dalam proses kapal itu jadi, maka diperintahkan oleh Allah Nabi Nuh untuk naik kapal bersama orang yang beriman, bersama hewan-hewan. Saat itu diperintahkan oleh Allah untuk naik kapal. Tapi saat itu kesedihan yang sangat luar biasa. Kan'an, anak Nabi Nuh, tidak bisa diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh Nabi Nuh dari atas kapal, ya bunayyar kam ma'ana, kesini nak, naik kapal bersamaku nak. Allah sedang marah nak, Allah sedang murka. Tapi apa kata seorang anak itu? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Kalau datang kapal, kalau datang banjir wahai ayah, saya akan naik ke gunung yang lebih tinggi. Begitulah ujian cobaan Nabi Nuh di hadapan Allah. Anaknya mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Itu pun terjadi pada hari ke-10 Muharram. Nabi Yunus difitnah memperkosa seorang perempuan, yaitu Siti Zulaiha. Itu pun terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram. Begitu banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi para nabi dan para rasul pada bulan Muharram ini. Barakallahu li wa lakum fil
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.